Pak Kasman itu punya teman, seorang pendeta namanya Gultom Purba namanya itu, Pak Gultom. Iya. Umurnya ya sebaya dengan saya, di bawah saya. Dia mendoakan bapak saya, pertamanya ditolak, keduanya ditolak 2 hari. Bapak Gultom itu kemudian ketiganya bapak saya nekat, ya udahlah coba didoakan, sambil hatinya itu nggak mau dengar Yesus. Ya sudah Pak Kiai, kalau mau terima Yesus, Bapak saya akan doakan. Yang penting Bapak percaya, yakin disembuhkan. Nah, setelah didoakan, benar Bapak saya disembuhkan. Terima kasih, saya mengucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Yusuf Manubulu Ya, yang sama-sama, telah Pak. memberikan leluasa untuk waktu, walaupun kita hanya ketemu melalui dunia maya. Iya, Ya iya. mudah-mudahan ke depan kita bisa jumpa berjabatan tangan. Iya, itu Jadi harapan kita, Pak. ya, tidak lupa juga saya mohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, yaitu kalau bahasa Arabnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Iya. Kalau dulu berkata saya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kalau dulu begitu, kalau sekarang ala umuri dunya wal akhirah, yang artinya hanya kepada Tuhanlah saya mohon pertolongan di bidang urusan dunia dan akhirat. Jadi Amin. dunianya perlu kita juga makan, perlu juga nafkah keluarga, itu dunianya. Akhiratnya saya sudah menemukan jalan yang lurus, yang dulu sering ditanyakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah sekarang setelah saya mengenal Yesus, menemukan jalan yang lurus, jadi hidup saya hanya diserahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Hidup di dalam Yesus, mati juga kepada Yesus. Nah, ada dulu segat waktu santri iskarimat aumut sadidan. Artinya hidup mulia, mati syahid. Itu dulu waktu santri seperti itu. Iya. Jadi berani, makanya kalau waktu jadi santri ini berani gitu. Karena hidup mulia, kalau jadi ustadz itu mulia di depan, gitu, khotbah, pulangnya bawa ampau gitu. Nah, Iya, setelah Pak. saya Kristen, nggak seperti itu, Hmm. gitu. Jadi kemuliaannya beda dengan yang dulu. Kalau Iya, dulu bak iya. raja ke depan itu, Hmm. gitu. Nah, saya ingin cerita ketika saya di Arab dulu. Iya. Waktu itu saya tawaf kira-kira sebelum asar lah, jam 3 siang, sore, jam 3 sore. Nah, tawaf, setelah tawaf 7 putaran, kemudian sa'i juga 7 putaran dari Safa Marwah. Nah, setelah saya tawaf selesai, itu lucu. Iya. Begitu baru 6 putaran, saya mau potong rambut, semua orang pada nggak mau. Potongin rambut saya dong. Anak gata ada sar. Lah, anak kawan mafi gata. Baden. Dalam hati, Tuhan apa masih 1 putaran lagi? Ya, putar lagi, 1 putaran lagi. Setelah selesai 1 putaran lagi, yang ke-7, ada orang Arab mengatakan, Ta'ali ya Muhammad. Taib, ana gatah ana di interras. Taib. Akhirnya saya nggak minta, dia yang manggil saya begini, ya Muhammad, ta'al.
Jadi saya punya nama Muhammad itu diberi waktu di Arab. Oh, Gitu. ya. Nah, kalau waktu kelahiran itu nama saya cuma K. Nah, Hmm. setelah mendapat baptisan jadi C gitu. Nah, Oh. Cornelius. Cornelius itu pemimpin perang Italia, sama aja dengan Nabi Muhammad juga pemimpin perang Badar. Jadi sama-sama perang. Nah, sekarang saya memerangi kebatilan. Wa qul ja'al haqqo batila innal batila kana zahuq. Ketika datang yang hak, yang benar, maka yang batil harus minggir. Ya. Nah, makanya akan saya buka di sini gitu. Nah, orang itu setelah motong rambut saya, kemudian sholat asyar bareng, berjejer dengan saya, begitu kan, kalau mau sholat tengok kanan kiri dulu juga. Nah, setelah selesai sholat, saya assalamualaikum karena assalamualaikum, ini orang ini udah nggak ada, begitu nengok ke depan sudah dekat Ka'bah. Saya pikir orang ini nggak sholat ya. Orang apa itu? Tadi yang manggil potong rambut dia sendiri. Saya di situ tanda tanya, wah apa jangan-jangan saya ditemuin malaikat waktu itu. Tapi itu pertanda. Saya tidak tahu maksudnya apa. Nah, orang itu waktu sholat baru assalamualaikum, tidak mungkin 5 detik atau taruhlah jalan ke depan itu 5 menit, paling cepat sekali itu ke Ka'bah. Kok orang sudah ada di depan gitu. Jadi memerlukan waktu panjang, setidaknya 2 menit, 3 menit, karena banyak orang, jaraknya kira-kira 1 kilo. Bisa nggak nyampe 1 menit, 1 kilo? Nggak mungkin jalan kaki 1 kilo 1 menit. Nggak mungkin itu, Pak. Ya, aneh di situ. Nah, setelah itu, saya bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa ini Ka'bah itu batu, yang saya cium itu batu. Tuhan menjawab waktu itu dalam hati, nanti kamu ketemu di Indonesia. Begitu. Ya, saya tidak terpikir sedikit pun untuk apa namanya menjadi orang Kristen. Tapi memang inilah kenyataan yang saya alami. Dulu itu sama sekali Al-Quran nggak ngerti, gelap. Itu artinya. Baca bisa, hafal. Al-Fatihah, Kulhu, Palak Bina, sampai nepi ke akhirnya ya. Al-Ikhlas, sampai selesai itu hafal bacaan. Cuman untuk mengerti, tidak. Apalagi untuk melakukan. Iya. Begitu. Nah, setelah itu pulang dari Indonesia, dari Arab, saya sekitar tahun 2001 waktu itu, bapak saya mengalami sakit keras, tidak bisa diobati, dokter sudah angkat tangan, tinggal menunggu umur, katanya, kata adik saya. Waktu itu bapak saya kan seorang kiai, seorang ustadz, pemilik masjid jami di sana. Terus punya murid namanya Pak Kasman. Pak Kasman itu punya teman, seorang pendeta namanya Gultom Purba, namanya itu Pak Gultom. Umurnya ya sebaya dengan saya, di bawah saya. Dia mendoakan bapak saya, pertamanya ditolak, keduanya ditolak 2 hari, Pak Gultom itu, kemudian ketiganya bapak saya nekat, ya udahlah coba didoakan, sambil hatinya itu nggak mau dengar Yesus. Ya sudah Pak Kiai, kalau mau terima Yesus, bapak saya akan doakan, yang penting bapak percaya, yakin disembuhkan. Nah, setelah didoakan, benar bapak saya disembuhkan. Nah, sejak disembuhkan itulah tahun 2000 bapak saya terus mengabarkan kebenaran Injil sampai 2007. Bapak saya meninggal tahun 2007 bulan Agustus. Masih ingat sampai sekarang. Gitu. Nah, 2003 saya diinjili sama bapak saya. Saya nggak ngerti arti penginjilan.
Nah, dulu itu saya radikal, ya, nggak punya hati, jahat saya itu dulu, waktu sebelum mengenal Injil. Jadi bapak saya nggak berani nginjilin saya, karena saya tahu saya kelompok radikal waktu itu. Diam-diam aja. Cuman suatu hari bapak saya nggak ngomong apa-apa, cuma numpang tidur deh, katanya mau nginep, nginep. Tapi Pak didengar-dengar nggak pada tidur. Saya udah biasa pagi-pagi itu bangun jam 2 setelah tahajud. Setelah tahajud mereka kenapa nggak pada tidur? Ah, belum mau tidur katanya. Nah, sampai paginya dia ngajak saya ke Bandung. Nah, dalam perjalanan saya berdebat itu tentang Islam, tapi waktu itu saya tetap ngeyel karena saya mempertahankan Islam saya, karena saya tahu Islam itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya tidak mau terpengaruh waktu itu. Yakin, dan yang dipegang teman-teman kita juga yang saudara-saudara yang masih Islam itu pasti itu yang jadi rujukannya. Inna dina indallahil Islam, surat Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Begitu. Cuman diridhoin kemana gitu. Tidak dijelaskan kesananya ayatnya. Tidak ada ayatnya diridhoi masuk Islam, masuk surga. Saya kaget di situ. Ya, setelah itu saya sampai di Bandung, baru bapak saya ngomong, "Nak, baca Quran yang benar." Emang gimana Pak? Artinya, kalau bacanya kamu udah benar, artinya yang harus ngerti, kata bapak saya. Jadi bapak saya ngomong, Al-Quran ini wahyu Allah, Nak. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ruh Allah, sesuai di surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-91, nah kamu harus percaya Nak bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Gitu. Nah, di situ saya dipikir, direnungkan. Tadinya saya mau marah orang tua, karena siapapun saudara orang tua kalau udah murtad layak dibunuh. Nah, itulah dulu pemikiran saya seperti itu. Yang diharapkan nggak mikir itu orang tua, tidak mikir itu saudara. Kalau murtad itu dianggapnya layak untuk dibasmi, gitu. Dianggapnya penghambat. Itu tertulis Itulah Pak, dalam cerita Al-Quran. saya. Itu mana tertulis ayat? Itu tertulis dalam Al-Quran nggak Pak? Itu kalau orang murtad bisa dibunuh. Nah, itu dia, adanya di hadis. Oh. Ya, adanya di hadis. Dan ada juga di Al-Quran yang mengatakan, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ada juga di Al-Quran yang seperti itu. Makanya dulu saya nih, cerita saya, melihat orang Kristen itu sama dengan melihat musuh. Gitu. Nah, ketika saya ingat waktu di Arab, kenapa saya bilang orang Arab sendiri hormat kepada orang Amerika, tapi kenapa orang Indonesia disuruh memusuhi Amerika? Di situ saya tanda tanya besar setelah pulang dari haji. Yang mengurus minyak di Arab itu di Damam, Aramco itu perusahaan Amerika. Aramco itu Amerika Oil. Jadi di Damam itu perusahaan minyak itu punya negara, punya Amerika. Ya kalau di Indonesia mah Freeport lah gitu. Makanya Arab itu ketika dulu perang Saddam Hussein dengan Amerika, Arab mah diam-diam aja. Saya katakan, kenapa Arab nggak membantu Saddam Hussein waktu perang dengan Amerika? Haliwalid, malakab. Artinya terserah mereka.
masa bodoh katanya. Gitu. Irak itu nggak tahu diri katanya. Gitu. Di usaha Amerika, perusahaan proyek Amerika katanya. Kenapa ngelawan Amerika? Amerika itu negara besar katanya. Gitu. Tapi saya ngomong ini nggak dibayar nih sama Amerika, soalnya belum kenal. Bukan promosi. Gitu ya. Ini mah cerita menurut saya waktu di Arab seperti itu. Orang Arab ngomong ke saya gitu. Jadi Aramco ini punya Amerika. Jadi orang Arab itu nggak bisa mengolah minyak. Gitu. Nah, disitulah saya pulang ke Indonesia berpikir muter-muter. Ternyata saya bilang ini Indonesia lebih bagus aturannya daripada Arab, Pancasila. Makanya saya berpikir Soekarno memerdekakan dari Sabang sampai Merauke, ditempuh pesawat aja dari Jakarta ke Merauke itu 9 jam di atas, sama dengan dari Arab Soekarno-Hatta ke Mekah 9 jam juga. Nah, singgah di Yordan, pernah singgah di Yordan 5 jam sampai Yordan. Jakarta Yordan tuh 5 jam. Nah, saya waktu di hotel di Yordan termenung, ini jangan-jangan kalau Soekarno masih hidup, ini dapat nih ke Indonesia juga ini Yordan. Itu pikiran saya di sana waktu itu. Soalnya 9 jam dari Merauke, karena ada saudara saya di Merauke yang transmigrasi tahun 92 ke sana di Muting. Nah, itu saya tanya berapa jam pesawat dulu, 9 jam katanya, naik pesawat tentara, karena transmigrasi itu diantarnya oleh tentara dulu zaman Pak Soeharto. Hercules, pesawat gitu. Hercules. Pesawat paling sering. Ya, itu Hercules. 9 jam di atas nggak berhenti-berhenti. Gitu. Ya. Nah, makanya saya berpikir sekarang kalau Indonesia benar-benar berpancasila, Indonesia akan aman, damai, agama apapun masing-masing ibadahnya, nggak usah saling usik di situ. Saya juga dalam menyampaikan ini bukan mau mengusik Islam, tapi saya akan berbagi pengalaman yang saya alami dari kecil sampai sekarang. Jadi akan membagikan apa yang saya pelajari di pesantren, gitu. Karena orang tidak percaya bahwa saya ini dari pesantren, makanya saya bukti kitab ini saya bawa terus. Karena ini saksi hidup. Nah, dari saksi hidup. Kalau orang pernah pesantren pasti tahu lah yang namanya kitab kuning, kitab gundul. Kitab gundul itu tanpa harkat, tanpa tulis, tanpa baris, tanpa tanda baca gitu. Iya. Karena alat, kalau mau membaca itu harus pakai alat. Ilmu alat namanya jurmiyah. Nah, ilmunya jurmiyah namanya. Itu ilmu alat, cara membaca kitab gundul. Orang Arab pandai membaca kitab gundul karena memang bahasanya sendiri, tulisannya sendiri, ya jelas lah apa. Makanya kita berdebat dengan apa namanya, apalagi Kristen dengan Islam debat kusir. Kenapa debat kusir? Ditunjukin ayat Al-Quran pun orang Islam nggak ngerti Quran, cuma baca doang. Nggak ngerti karena mereka yang dijejelin di otak mereka itu hadis yang diperbanyak. Kenapa begitu? Karena hadis lebih menguntungkan agama. Kemanusiaan tidak diperhatikan. Ya buktinya ada jihad membunuh, itu kan perintah hadis. Begitu. Di hadis adanya orang membunuh, beda agama, dapat bidadari 40, itu hadis yang mengatakan. Jadi manusia Indonesia ini dibelokkan oleh para ulama itu ke hadis. Sudah dari zaman dulu sebelum kita lahir. Gitu. Makanya kalau mengatakan umat Islam pedomannya Quran dan hadis. Saya berpikir, kenapa Al-Quran tidak menunjuk Allah membenarkan hadis dan fikih? Tidak ada di situ. Tapi Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Nazzala alaikal kitaba
bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Al-Quran dengan jelas, dengan gamblang, dengan kejujurannya menyatakan bahwa Allah itu menurunkan kepadamu kitab dengan kebenarannya dan membenarkan Taurat dan Injil, juga menurunkan Injil. Itu Al-Quran menyatakan seperti itu. Lalu saya bertanya, kenapa Allah menurunkan Injil? Ada apa di dalam Injil sebenarnya? Menurut surat Al-Maidah ayat 44 dikatakan di situ, Najala Taurata hudan wa nurun. Allah menurunkan Taurat, petunjuk dan cahaya. Jadi di dalam Quran itu, di dalam Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian ayat kalimat berikutnya, yang kalimat terakhir, waman lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, merekalah orang-orang kafir. Nah, ayat ini menguatkan saya, tuntunan dari orang tua saya, kalau tidak mengikuti Taurat dan Injil, maka di hadapan Allah kafir. Begitu. Di hadapan Allah itu kafir. Jadi saya tidak melepas Al-Quran. Karena Al-Quran ini saya yakini wahyu Allah. Dan apa yang dibaca. Pak Haji, sebentar Pak. Tapi kenapa ya kok saat ini selalu disampaikan bahwa di orang yang agama lain seperti Kristen itu disebut kafir gitu. Padahal Al-Quran sendiri kan mengatakan bahwa orang yang tidak berpegang pada Taurat dan Injil itu yang kafir gitu. Menurut Bapak gimana itu? Kenapa? Jadi alasannya begini, masalahnya banyak santri yang hanya mendengar apa kata guru, apa kata kiai, tidak menyelidiki ayat yang sebenarnya. Kata kafir, kata guru, kafir aja. Begitu. Itu masalahnya. Kayak sekarang pengajian juga asalkan kiainya lucu kayak Jainuddin MZ, Abdul Somad atau yang lain-lainnya, kayak apa namanya, yang sudah almarhum itu Jeffrey siapa tuh? Ya, Ustaz Jeffrey gitu kan. Yang lucu-lucu itu yang didengar telinga enak gitu. Mereka yang ditaati. Begitu. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua.